Tadi kita yang opening di pojokan ring road tadi sebenarnya pengen ngomong hal yang lebih lama lagi. Cuma ternyata itu pas awalnya EOP udah panas. Nah makanya aku ya wis lah, skip, kita sambil ngobrol aja. Padahal belum bacain kepean gitu. Ya iki dong EOP kabeh. Kalau ngene iki lho. Wong metu dalan tapi wedi panas ini lho. Iki yo iki. Ngalang-alangi jalan aja gitu. Kalau emang udah niat keluar kan yo wani panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kanca dolan, jumpa lagi dengan saya Indu Dolan-dolan ya. Semoga kelihatan ya dari spion. Oke, langsung aja. Hari ini kita ada rencana nyusur ring road ya, muter ring road Jogja. Ini itu ada, jadi dari tak buka kepean sih kayak ya kanca dolan. Tanggal 24 Agustus 2017 itu ada penggantian nama ring road ya. Jadi ini kita mau nyusur dari sini, muter pokoknya searah selawanan jarum jam ya. Ini nanti di Jalan Brawijaya. Jalan Brawijaya itu dari simpang 4 dari sini simpang 3 Gamping sampai simpang 4 Donggelan. Panjangnya 5,86 kilo. Habis itu Jalan Profesor Dr. Wiryono Projodikoro. Itu panjangnya 2,78 kilo. Habis itu Jalan Ahmad Yani. Ahmad Yani itu panjangnya 6,5 kilo. Jalan Majapahit, Jalan Pajajaran, dan Jalan Siliwangi. Ini mergo panas, kita langsung gas aja ya. Oke, dan ini kita akan nolkan. Oke, ini nol ya. Kita kalau berdasarkan itu panjangnya ring road Jogja itu sekitar 38 kilo. Nah, mumpung ini kita nolkan, kita juga nyusur full. Kita juga nanti cek 38 kilo atau pokoknya ada komanya sih, 38 kilo koma. Dan semoga soundnya baik ya, karena ini kita udah punya mic eksternal konco dolan sambil pamer. Nggak pamer sih sebenarnya, cuma karena beberapa masukan aja dari konco dolan, katanya soalnya itu kontennya itu dokumentari unik gitu. Dan ini kita ambil kiri, kalau kita lurus itu bisa sampai Kulon Progo Wates, dan kita ambil kiri aja sini. Nah, depan sana itu Pasar Gamping. Nah, ini kita udah di Ring Road Barat, masih di Jalan Brawijaya ya sini tuh. Nah, ini menariknya itu gini konco dolan. Kita itu belum pernah lihat pelangnya itu loh. Pelang kayak nama Jalan Brawijaya itu di mana. Karena jujur aja ya, semalam ini Ring Road Barat ya, ada kampus BSI. Dan konco dolan, kita akan cerita. Ini kalau kita ambil kiri sini itu tempat pembuatan bekakak ya. Ini berarti kita cerita soal bekakak dulu aja ya. Jadi bekakak itu ini apa ya bulan ini? Bulan Jawa saya udah agak lupa ya, udah beberapa tahun nggak motret bekakak. Tapi nanti habis dibuat, disembelih di dua tempat, salah satunya di situ, di seberang sini, di depan kampus Jenderal Ahmad Yani itu, untuk nyembelih bekakak. Terus satunya lagi itu di Gunung Gamping untuk belehnya. Nah, bekakak sapar, ya saparan bekakak, kelingan aku saiki. Itu jadi pembuatan bekakak di, kalau nggak salah dulu tuh rumahnya Pak Dukuh. Ini kita maju tetap pelan-pelan aja ya, sambil ngobrol macam-macam mengenai apa aja yang ada di ring road. Tapi ini cerita bekakak ini mesti luwih dawa iki. Oke, itu tadi. Helmnya kurang klik konco dolan. Nah, sip. Oke, jadi tiap bulan Sapar itu bulan Jawa, sebelum, kalau nggak salah sebelum Suro,
itu ada acara bekaka itu. Jadi acaranya itu habis bikin itu, terus malamnya itu disemayamkan di balai desa. Semayamkan apa ya istilahnya untuk semayamkan? Oh ya, ini kampus UM ya ini konco dolan. Itu kayak apa ya, semalam pokoknya kayak diinepkan ngono lah, pokoknya diinepkan ini bos apa. Ya gitu, pokoknya di balai desa. Terus habis itu siangnya, biasanya hari Jumat ya, habis Jumatan itu baru diarak lewat ini ring road gini. Yang satu berhenti di Jenderal Ahmad Yani tadi, yang satunya sampai ke Gunung Gamping. Nah itu ada ceritanya lagi itu nanti di Gunung Gamping itu. Jadi Gunung Gamping itu dahulu itu gunung dari gamping, batu gamping gitu loh. Nah batu gamping itu ditambang dan bahannya itu digunakan untuk membangun Keraton Jogja. Nah jadi terus waktu itu ada sedikit apa ya, bencana, bukan bencana sih, bukan bencana, ini levelnya masih musibah. Ada abdi dalam kesayangan Sri Sultan Hamengkubuwono I itu yang tertimpa di itu Gunung Gamping itu dan meninggal di sana. Akhirnya untuk apa ya, karena itu abdi dalam yang favorit, apa ya istilahnya gitulah pokoknya, itu diperingati, itu ada cerita gitu. Tapi ada juga bekaka itu biasanya ada arak-arakan buto. Nah itu buto itu bukan bojone Pak To, ada buto itu kan di hutan situ, dahulu kan hutan. Jadi tiap ada pengantin itu selalu menjadi apa ya, semacam diminta tumbal atau apa gitu. Makanya untuk mengelabui buto itu, oh ya sorry, butonya itu tadi ada di tikungan pas kita start itu, biasanya di situ patung butonya didiamkan di situ. Jadi kayak misalnya untuk mengelabui buto itu, makanya dibuatkan bekaka itu. Bekaka itu sebenarnya sepasang pengantin. Nah gitu konco dolan. Dan ini kita udah mau nikung, tapi bukan nikung pacar orang ya ini. Ini nikung kita bentar lagi udah di ring road selatan ya. Tapi ini namanya masih Jalan Brawijaya. Tadi kan panjangnya sekitar berapa? 3 kilo atau 5 kilo ya. Dan kita ini baru 2,9 kilo. Oke, kita kalem-kalem aja ya ini konco dolan. Ngopo ngebut-ngebut iki. Wong kita mau menikmati jalanan Jogja kok, kita menampilkan jalanan Jogja. Tapi ngarepi pas ijo. Nah, iki piye? Kita gas dikit ya. Oke. Nah, jadi kalau kita ke kiri, oke, cerita tentang bekaka kita sudahi. Kita cerita lagi tentang daerah sini. Barusan jangan ditiru ya, ngebut-ngebutan gitu. Soalnya kita ngejar biar nggak kena ijo. Kalau tadi dari perempatan ke kiri itu ada ke arah Pesanggerahan Ambar Binangun. Kalau kita ambil ke kanan sampai di Ringin Kasihan itu ya ada lapangannya ya. Itu nanti ada ke selatan dikit ada namanya Sendang Kasihan. Nah di Sendang Kasihan itu ada cerita juga itu sebenarnya. Banyak cerita kalau kita lihat-lihat gitu. Waduh, adiknya manis. Itu kalau kita ke Pesanggerahan Ambar Binangun itu pesanggrahan peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono berapa saya lupa. Mungkin next time kita bisa bikin konten tersendiri. Dan tadi kalau ke kanan itu ke Sendang Kasihan. Sendang Kasihan itu ada cerita sendiri ya. Kalau untuk cewek itu kalau mandi itu di sana itu bisa gimana kecantikannya, mempesona atau gimana, karena kalau tidak salah itu cerita tentang Dewi Pembayun atau kok Pembayun siapa ya, saya lupa. Udah agak lama soalnya itu. Jadi waktu itu loh, apa yang masalah apa ya, ya gitulah pokoknya sebelum, kalau nggak salah mas, sebelum Keraton Ngayogyakarta itu apa Mataram ya atau apa. Dan menariknya di Sendang Kasihan itu juga ada arcanya. Arca itu dari candi. Jadi kemungkinan itu sendangnya kan memang udah cukup lama ya, dan peninggalan dulu. Seiki kali apa ya? Yang jelas kita itu Bedok sih ya, kalau Bedok kan sana.
Oke, ini di Ring Road Selatan. Siang ini cukup terpantau sepi ya. Jadi belum pemilih omong nih. Depan itu nanti ada apa ya? Nah, aku mau cerita, tahu-tahu depan itu ada hal yang menarik yang kita bisa ceritakan, nah, kan asik. Makanya kita kalem dulu. Si, ngoco sih kayak, ngocoy cuma memastikan aja ya, karena ini juga baru di mod div mic ya. Thank you, thank you. Itu kita juga cek dulu ya, sambil buat motovlog sebelum besok kalau kita bikin konten yang lebih anu lagi. Oh ya, di depan sana itu udah perempatan apa ya itu, kalau kita ambil ke kanan itu udah nyampe Madukismo. Nah, waduh ngebut. Nah, ini menariknya di perempatan ini ada miniatur Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman itu kayak masjid yang di Aceh itu loh. Karena ada tuh Masjid Aceh yang dulunya itu sebenarnya masjid kerajaan, terus sempat dibakar waktu zaman Belanda, pokoknya macam-macam gitu. Itu masjid lama tapi udah bangunan baru, maksudnya baru tapi ya lama itu, ya bukan pas dari awal gitu udah ada anu. Dan ini tuh miniaturnya ada di Jogja, Masjid Baitur Rahman ini. Dulu sering sholat sih di sini, cuma sekarang udah jarang karena ditutup ya selama pandemi ini. Ya untuk menekan anu tersebarnya virus corona itu. Nah ini Masjid Baitur Rahman ini, menaranya terlihat tuh. Jadi itu waduh mah dangdutan ya. Oh iya, ini dia masjidnya. Cuma menaranya nggak begitu kelihatan ya, ketutupan wit apa ini. Apa aku rapal lagi jeneng wit apa ini. Dan semoga itu nggak anu nanti nggak ngisruh soalnya. Jadi aduh. Dan kalau kita ambil ke kanan itu nanti nyampe ke daerah Madukismo ya. Nyampe Madukismo iki masjid. Nyampe Madukismo terus baru kuwi bisa sampai nantinya jenenge Kasongan juga bisa lewat situ. Nah ini tuh kalau nggak salah juga masih Brawijaya atau sudah jalan Profesor Dokter apa tadi ya. Cuma kita ini ternyata udah jalan 5 kilo sampai sini tuh 5 kilo, berarti masih ada 33 kilo lagi ke Ring Road Selatan ya. Ini Ring Road Selatan, kita mau ngobrolin apa ini? Oh ini di depan ini ada pertigaan arah kiri ya, di mobil keluar ini. Oke, thank you. Nah ini di arah mobil keluar itu tadi kiri itu sampai ke Masjid Patok Negoro Dongkelan. Masjid Patok Negoro Dongkelan itu salah satu masjid, satu dari 5 masjid Patok Negoro yang ada di Keraton Ngayogyakarta. Dan masjid itu kalau tidak salah itu masih punya apa jenenge stupa kokan Mustoko itu yang ada di puncak. Oh ya sorry, ini Kaliwinongo. Mustoko itu yang ada di puncak masjid itu, di atapnya itu dari tanah liat. Nah itu masih disimpan di situ walaupun bangunannya udah kayak baru gitu. Ada di dalam karena kebetulan dulu saya pernah ada tugas kuliah itu dan ambil itu yang dibahas Masjid Patok Negoro Dongkelan itu. Dan ini udah perempatan Dongkelan, kalau kita ambil kanan itu ke Jalan Bantul ya. Ke kiri ini juga masih Jalan Bantul, cuma sampai ke Jokteng kalau kita ambil kiri itu. Dan menariknya lagi di kiri ini enggak begitu jauh ada Pasti itu pasar hewan dan pasar satwa dan pasar tanaman hias. Dan di depan Pasti itu juga ada stasiun atau halte Dongkelan gitu. Tapi haltenya itu udah baru sih, karena yang lama itu udah dibakar ya. Mungkin next time kita bisa bikin konten susur kereta. Yang ke arah Bantul ya, ini udah hijau.
Oke, kita nanti sambil cerita-cerita lagi ya kan jodolan. Nah, kalau kita kiri itu, nah itu kiri itu udah pasti, kiri udah pasti. Waduh, mari. Oke, ini kita masih lanjut cerita. Kalau oh ya sekarang berarti udah ganti ya, ini udah jalan Profesor Dokter apa itu tadi, soalnya kan Brawijaya itu kan sampai Dongkelan. Kiri kicit, oh depan sana. Lewat sini juga bisa, lewat depan sana juga bisa. Nah itu kalau kita ngomongin Jogja kan terkenal dengan sumbu filosofisnya. Wah, asik ini. Sumbu filosofis itu kalau kan ada dari mana ya namanya, Pantai Selatan sampai Gunung Merapi, Tugu Jogja, dan yang di sini Panggung Krapyak. Nah itu di Panggung Krapyak itu lokasinya di dalam sana, di kiri kita situ. Tadi jalan lurus itu bisa, jalan lurus, jalan yang diridhoi. Tapi nanti di depan itu, sehabis ini kan depannya nikung ke kiri. Nah nikung ke kiri nanti ada jalan ke kiri lagi. Di situ itu nanti ke arahnya Panggung Krapyak. Depan ini, ini. Nah, depan ini ada jalan ke kiri. Kalau kita lurus aja udah sampai Panggung Krapyak ya. Panggung Krapyak itu juga terkenal dengan nama Kandang Menjangan. Nah ini, tuh Panggung Krapyak tinggal lurus. Nah, Kandang Menjangan itu karena dahulu di atasnya itu suka untuk memburu kijang atau menjangan oleh raja atau putra mahkota gitu ya. Pokoknya ya keluarga dalam. Oke, lalu kenapa apa hubungannya tadi sama sumber filosofis ya? Itu kan sebenarnya kayak hablum minallah, hablum minanas gitu kan. Jadi kalau juga ada yang membahas itu mengenai kayak konsep Linggayoni dari Pantai Selatan, Panggung Krapyak, Tugu, Keraton, dan Gunung Merapi. Nah, kenapa kok yang Linggayoni? Nah, lingganya itu Tugu, yoninya itu Panggung Krapyak itu, nah, gitu. Dan itu untuk pembahasannya lagi ada yang lebih jelas ya. Tapi kan kita ini nggak fokus ke situ. Kita ini cuma muter ring road aja sambil bercerita ada apa aja di ring road. Ya salah satunya itu tadi. Nah, ini nunggu orderan nih. Meh jemput penumpang, customer. Oke, ini kita masih lurus. Ini kita sudah sampai di Jalan Paris ya. Jalan Parangtritis. Oh, pas ijo. Walah iki. Wedireng ya, nunggu lengeyop nang nggon ngisor wit jan. Oke, ini jalan perempatan Jalan Parangtritis. Oh, udah dibuka jalannya, udah bisa ke sana. Kiri situ kalau lurus terus bisa sampai Jokteng yang sisih tenggara. Kalau ke kanan bisa sampai ke Parangtritis, kampus isi juga. Iki ke depan ini bakalan menemukan apa ya kita? Mau bercerita-cerita, tapi rung aku belum lihat di depan nanti ada apa. Tapi ini kalau nggak salah masih jalan Profesor Dokter apa tadi ya? Karena kan kalau nggak salah itu sampai di Jalan Imogiri Barat. Nah, sedangkan ini Jalan Parangtritis, terus Jalan Imogiri Barat, Jalan Imogiri Timur, nah, kan gitu. Aku wedi nek neng gurine wong ngene iki. Wedinya itu nanti kalau dia tahu-tahu apa namanya? Menggok dadak lho. Karena kaya ana lagune. Wih, apik iki kanca dolan. Enceng gondek ya. Wah. Ini digawe foto, diupload, pas fotonya apik, viral nih nang medsos. Dan itu depannya itu udah Imogiri Barat ya. Kita agak gas dikit aja biar kita ke bagian lampu hijau. Sela hijau, wah, pas. Oke, itu Imogiri Barat. Kalau kita lurus terus habis itu nanti di lampu merah itu
ambil kiri itu bisa nyampe ke daerah stadion Sultan Agung. Dan nanti bisa tembus juga ke Jalan Imogiri Timur. Nah, ini jalannya jenengnya apa aku lali konco dolan. Karena kepeannya itu ada di HP, masa ya aku dolanan HP. Dan FYI alias for your information, itu kita udah menempuh jarak 9 kilo. Tapi aku pengen lihat HP bentar, nggak apa-apa ya, bentar aja. Oke, 9 kilo kita lalui dalam waktu 19 menit. Tadi kita yang opening di pojokan ring itu tadi sebenarnya pengen ngomong hal yang lebih lama lagi, cuma ternyata itu pas awalnya EOP udah panas. Nah makanya aku ya wis lah, skip, kita sambil ngobrol aja, padahal belum bacain kepean gitu. Cuma nanti mungkin insya Allah ya editnya itu di bawah gini saya tulis jalan ini itu sampai mana gitu, atau jalan ini misalnya Jalan Brawijaya, nah gitu, itu mulai dari mana, terus nanti depannya Jalan Profesor Dokter siapa gitu, nah itu berarti udah akhir dari Jalan Brawijaya sepanjang berapa kilo gitu. Oke, ini di depan kita kiri ini deh masjid yang keren ya, Universitas Ahmad Dahlan, Masjid UAD, tapi kan tutup. Nah itu masjidnya bagus, dulu pernah motret-motret miniatur di situ juga. Terus tapi nggak tahu ya, mungkin karena pandemi gini kan jadi tutup. Ini tuh sponsor. Wow. Ini jalannya kita masih pelan-pelan aja, namanya juga nikmati jalan. Bakso apa mau cilik-cilik, bakso kerikil kali ya. Oh, tadi pengen mie ayam ya. Padahal wiru bakso pengen mie ayam. Ora cetha tenan kowe. Sik duit kanca dolan. Hanya memastikan kalau ini berjalan dengan lancar. Oke. Sorry. Kalau agak sedikit terganggu karena saya harus memastikan. Sorry Pak, Pak driver di belakang. Karena kita harus memastikan ini lagi gonta-ganti ini, makanya ya rada angel ya. Jalannya iup ya ini. Enak banget ya Sahdu loh. Ada pohonnya kayak gini juga. Jalan-jalan pada ditutup gini ya untuk tembusan apa dari ring road gitu selama pandemi. Dan ini kita udah sampai di perempatan ngendiki Imogiri Timur. Nah perempatan Imogiri Timur ini di depannya itu di pojokan ini ada apa jenenge terminal Giwangan. Nah dulu itu terminalnya itu di terminal lamanya kan di XT Square itu. Oh ini berarti dari sana timur situ ya. Ini terakhir sini. Oke, kalau kita ke kiri itu bisa tembus sampai ke XT Square. Ya itu terminal lamanya. Kalau kita ke kanan ini kan Jalan Imogiri Timur. Terus konjadron itu kalau terlihat kecil banget itu ada Tokyo Indelingo itu sebenarnya. Terlihat dari sini sih. Oke, kita kalau ke kanan ini sampai di makam raja-raja itu Imogiri bisa. Ke arah daerah Pinusan Mangunan juga bisa kalau kita ke kanan. Macam-macam sih ini. Dan juga ini hidden game-nya Jogja, Selo Pamioro. Nah, itu yang favorit. Hidden game tapi udah nggak hidden ya. Udah banyak yang tahu itu. Tapi menarik sih. Karena banyak spot-spot baru juga di sana itu Selo Pamioro. Oh ya mungkin kita info pom bensin ya kali. Tadi itu di dekat UMY ada, di depan sana juga ada pom bensin yang dari arah sini ya, di kiri jalan.
Untuk yang mau juga bikin konten user ring road gini bisa kalau kesusahan nyari pom, ada spot-spot pom bensinnya. Wah, ini terminal Giwangan. Nah, ini. Oh, tuh ada tulisannya. Wah, tiga apa iki kanca dolan? Kok wangun ngono kuwi. Masa nggak stadion? Oke, ada sebuah cerita lagi nih di seberang jalan ini. Di dekat jembatan itu dahulu pernah ambles ya. Dan ada bapak-bapak naik sepeda itu masuk ke amblesannya, itu ada kayak black hole gitu kali. Tapi ambles beneran, ambles ya di sebelah kanan seberang jalan itu dulu. Ambles, tapi saya lupa kayaknya selamat kok bapaknya itu, kayaknya sih. Cuma itu ya horor juga ya, mungkin karena di dekat jembatan terkikis kali ya tanahnya atau gimana, saya nggak nyimak kelanjutannya. Cuma taunya dulu tuh ambles gitu. Dan ini kita ini udah jalan mana ya? Soalnya kan nanti kalau di daerah Jalan Wonosari itu kan namanya Jalan Majapahit. Nah, SPBU Singosaren. Nah, kanan itu SPBU. Yang dari arah sana ya. Kalau di sini itu yang menarik apa ya konco dolan? Kok saya tuh masih belum begitu steeringnya elek. Innova muter gitu nggak bisa langsung muter ya kan, dadak mundur barang. Sorry konjoblan, saya nggak ngomong ini sambil ngecek ini kabel aman. Dan ini view pemandangannya cukup keren. Di kanan itu perbukitan daerah Imogiri kan dia kayaknya. Pokoknya kui arah watu ambenan gitulah. Dengan suasana kayak gini karena ini jalanan di seberang kanan itu ada gilingan watu ya, jadi pasir. Dan ini tuh jalannya ya kayak ini rada lunyu-lunyu ini. Padahal kalau mbaknya itu unyu-unyu, tapi jalannya ini lunyu-lunyu ya. Stiker surga apa sih? Surya Global ya kali ya, surga. Oke, ini di sini tuh bisa dibilang agak sepi ya, dan kita bingung mau ngomong apa. Tapi yang jelas nanti di depan itu kalau kita ambil kanan itu tembusannya bisa tembus ke mana ya kayak jenenge. Aku lupa namanya. Cuma kalau kita ambil ke kiri nanti itu bisa sampai ke arah Kota Gede. Oh, iki ono pul-pulan Trans Jogja ternyata. Trans Jogja tuh neng jero ini coy. Jalan Wonosari bisa tuh kanan. Batu Retno. Kalau kiri kan Kota Gede. Kota Gede itu menarik loh itu. Main-main coy. Menariknya itu di situ itu peninggalan kerajaan Mataram Islam. Wah, iki dong ngeyop kabeh. Kaya ngene iki lho. Wong metu dalan tapi wedi panas ngene lho. Iki iki ngalang-alangi jalan aja gitu. Kalau emang udah niat keluar kan ya wani panas. Itu kalau ke kiri Kota Gede, kanan itu Batu Retno. Nah, kayak Raceto toh. Keluar rumah tapi wedi kepanasan. Akhirnya le mandek sak karepe dhewe. Oke. Yuk, ijo. Kita lanjut lagi perjalanan kita kali ini. Nah, ini kiri itu Kota Gede. Pertama kalau ke sana itu sampai ke apa ya namanya?
monumen apa itu ada di pasar Gede, pasar Kota Gede. Dan di dekat pasar itu nanti ada masjid Kota Gede. Terus ada juga kampung alun-alun ya. Kampung alun-alunnya itu karena dulunya tuh alun-alun. Terus ada alun-alun Cokroyudan itu. Nah, terus di dekatnya itu kan ada Between Two Gates ya. Between Two Gates itu kayak gerbang. Terus kalau kita masuk itu banyak rumah-rumah joglo macem-macem gitu. Pokoknya kita ngomongnya Kota Gede ra ono enteke coy. Mesti dawa. Karena tiap sudut menarik ya. Dan mungkin kita next time jelajah Kota Gede. Asik ya kayak jelajah Kota Gede tapi motoran, motovlog. Ajain orang sana aja kali ya. Biar motoran jan is. Kudune mlaku mah motoran. Stipram. Ketoke apa Stipram ya? Ini ya ada gilingan watu ya sini. Ternyata. Ademnya di sini. Enak banget. Ya kita enak, kita lurus itu udah jalan perempatan Jalan Wonosari ya. Perempatan Jalan Wonosari ini apa ya? Ya jenenge Ketandan. Nah, perempatan Ketandan itu untuk pul-pulan bis. Kalau kita mau ke Wonosari ada bis yang ke jurusan Wonosari. Berhentinya itu ngetemnya apa? Naiknya kita itu di Ketandan itu. Aduh, nyebrang ring road, le, hati-hati. Perempatan Ketandan. Nah, kalau kita ke kiri itu, terus perempatan ke kiri lagi tembus lagi ke Kota Gede. Tapi kalau kita bablas itu bisa sampai ke itu situs Pesanggrahan Warung Boto. Nah, di dekatnya itu juga ada tempat wisata, tempat piknik, namanya Kebun Binatang Gembira Lokazu. Oh, seijo lagi dari kiri, konco dolan. Berarti nek kita dari kiri, tetap kalem-kalem aja dulu ya. Kalau ke kanan itu kan Jalan Wonosari. Menarik ya, di dekatnya itu nanti ada situs Mantup nanti. Pertama nanti di kiri jalan situs Mantup, terus Candi Gampingan, Candi Klodangan, situs Payak. Lah satu lagi itu di Bintaran itu yang menarik. Saya juga pernah bikin konten di Bintaran. Pas awal ketemu itu ada kontennya mengenai Candi Bintaran, dan saya sempat ngejar ininya, pemilik lahan buat saya wawancarai. Asik. Nah, ini apa namanya tadi, Ketandan ya ini. Dan ada juga jalan kecil gini masuk situ, cuma nggak ada lampu merahnya, jadi ada bahayanya melangi gitu loh kalau orang yang nggak tahu. Maaf bes gitu. Kiri itu kan kono, oke, berarti kiri kono. Kita masih lurus ya sambil ngecek HP. Ini saya ngecek HP itu, ini kaitannya sama baterai kameranya. Soalnya kan ada maksimalnya, nanti durasi berapa menit gitu. Tapi masih biru sih, udah setengah jam lebih. Nanti kalau udah pink terus merah, nah kan terus mati. Harus ganti baterai ya, biar tetap bisa terekam dengan baik ya perjalanan kita kali ini. Oke, udah hijau. Jadi kembali lagi ke obrolan waktu itu ya. Walaupun pink itu menjadi favorit, tapi nek baterai pink is artinya waspada. Diesel ya.
diesel ngebolono kae di restart, pejet gas rem bareng ya. Hasilnya screenshot itu. Waduh, pengasapan tenan ini. Mobil putih Grand Max gini di belakangnya apa tadi? Discovery atau apa ya Fordnya tadi? Bisa jadi hitam. Lah piye tadi? Ambil kiri, rareteng, mlebu meneh ya, ra cetok ya. Oke, ini kalau kita lurus berarti sampai anu ya kanca dolan. Lurus itu perapatan apa ya? Blok O. Nah, Blok O itu di dekat AAU. Kalau kita ke kiri itu ke arah JEC, Jogja Expo Center, yang sekarang kalau nggak salah ganti nama ya gitu. Kalau kita ke kanan itu baru sampai Berbah, tapi lewat AAU. Nah, itu jalannya juga menarik itu, dan di sana itu ada Masjid Kagungan Dalem, Masjid Wat Galeh. Nah, menarik itu masjidnya itu, di Masjid Wat Galeh. Tapi sebelumnya ini ada jalan kayak gini. Ini ada jalan tembus gini. Kakak, ini kalau kita tembus ke kanan sana itu sampai ke pesanggrahan Gua Seluman. Tapi orang itu lebih akrab menyebutnya Gua Siluman ya. Padahal Gua Seluman alias pesanggrahan apa sih namanya, saya lupa. Wonocatur kalau nggak salah. Dulu sempat bikin kontennya. Ini mumpung hijau ya kan jalan, kita gas lagi. Aduh, abang Rasido masa ya ngeblong. Oke, kita cerita-cerita lagi ya ini. Tapi isin nek delok wong. Itu depan itu udah komplek AU ya. Kalau kita belok kanan itu tadi sampai di Masjid Patok Negoro, Masjid Kagungan Dalem itu. Masjid Kagungan Dalem Wat Galeh. Kembali lagi kayak di cerita pas saya susur-surukan Mataram ya, di waktu itu sempat cerita mengenai Jogja Gosan ya, sebuah acara TV online yang saya bangun bersama teman-teman JSM, Jogja Sosial Media. Dari situ itu sempat juga bikin acara di Wat Galeh, di sareanya. Di Masjid Wat Galeh itu Pangeran Purboyo. Kebetulan kalau kami tiap kali nge-live itu nggak pernah ngerekam ya, karena bandwidthnya ya mesti berat. Nah iki waktu itu tahu-tahu ada kayak orbs gitu loh, muter di cungkup, muter terus habis itu jadi sosok gede gitu, dan itu bisa terekam, dan font filenya itu Arapegon itu Arab gundul ya, padahal di laptop kami itu nggak ada font kayak gitu, terekam dan apa jenenge nggak bisa di rename. Wah iki udah hijau, menariknya itu. Dan waktu itu kita jadi ke keraton, kita menemui Gusti Yudo dan masih diizinkan untuk kayak apa ya, meliput dan membuat acara itu Jogja Gosan di Trah Keraton. Wah itu kesempatan langka itu, jos itu. Dan ini itu di depan itu udah flyover jembatan layang Janti ya. Kita mau pasang kamera bentar ya kan, pasang kamera di sini supaya nanti bisa ada video dari dua arah. Oke, jadi tadi kita itu berhenti masang kamera depan ini supaya nanti kita bisa dua arah piye iki. Oke. Jadi kita bisa menampilkan view jalan dan bisa menampilkan view belakang. Cuma saya itu berekspektasi ya kalau kita konten Nyusuring Road ini pas pagi hari. Kenapa kok pas pagi hari? Nah, karena kalau kita lewat ini jembatan layang Janti ini pagi-pagi itu, kalau pas beruntung kita itu bisa
narsis dulu. Kita itu bisa lihat Gunung Merapi dan Merbabu. Ada orang motret, kita kisruh. Jangan windu. Oh ya, ini kalau kita lewat bawah itu nggak bisa ya. Nanti kita muter balik lagi ke sini. Karena bawah itu rel kereta. Dahulu sih bisa dilewati, tapi kalau sekarang udah ditutup. Jadi kita lewat atas ini ada Solo Prambanan Babarsari Kota. Loh, kok kota? Oh iya. Ini nanti kalau kita ambil yang lurus, kita hasilnya turun konco dolan. Turun lagi sampai ke bawah. Jadi untuk lewat rel kereta. Tapi nanti kita akan ambil kanan, soalnya kita Susuring Road. Ya sebenarnya sama aja. Cuma kalau saya ambil kanan nih, ben kita lihat lewat flyover gitu loh. Kalau tidak salah ya lo ya, flyover Janti itu flyover yang pertama ya di Jogja. Kalau tidak salah sih, berarti betul ya. Itu teman saya itu, yang channelnya ada adventure, itu juga pernah bikin konten ya mengenai ini flyover yang pertama di Jogja. View-nya itu, jos. Kalau pas Merapi cerah ya, mantap jiwa ya. Merapi Merbabu terlihat, sana Merapi sana Merbabu. Asik banget kan. Flyover di Jogja ada berapa yo? Kalau tahu. Kalau ini ada flyover Janti ya kan. Terus flyover Jombor itu yang paling muda. Terus ada juga jembatan Lempuyangan, ya itu flyover ya, jembatan juga. Nah kita udah arah turun ini. Nah kalau dari ini sebenarnya nggak boleh. Kalau kita di atas gini loh, mau belok kiri di depan, itu nggak boleh, bahaya. Serius, karena dari bawah gini ada kendaraan. Dan ini juga udah ada rambunya itu loh, dilarang belok kiri sini itu. Nah ini terlihat toh, dilarang belok kiri. Kalau kita mau kiri harusnya tadi di flyover lurus, kemudian belok. Karena kalau kita langsung belok kiri, dari bawah itu ada kendaraan lurus, blus. Bahaya coy. Makanya ada rambu-rambunya, nggak boleh belok kiri. Dan kita mau berhenti sebentar nyari tempat ya. Berhentinya itu mau ngelepas HP ini konco dolan. Nanti mungkin kita pasang lagi kamera depan dan belakang itu di daerah kono kae ngendi jenenge, underpass Kentungan. Nah mungkin juga Jombor. Cuma ini aku belum dapat tempat untuk berhenti yang enak. Ini kan garis kuning zigzag gini kan sebenarnya nggak boleh berhenti toh. Nek ra salah sih. Oke, kita berhenti di sini sebentar. Nah, kita kalau berhenti itu kayak gini. Harusnya tuh apa jenenge? Kalau berhenti itu kayak gini tadi. Rating dan juga masuk dalam gitu loh, jangan di jalan rayanya kalau berhenti. Kalau kita kesawat kendaraan dari belakang ya bahaya, kita yang salah. Dan ini tuh Transmart ya, katanya mal-mal di Jogja udah mulai buka sekarang, tapi harus pakai aplikasi Peduli Lindungi itu yang udah vaksin ya. Alhamdulillah pas konten ini dibikin saya sudah dosis 2 vaksinnya. Dan untuk teman-teman konco dolan yang belum vaksin, yuk vaksin yuk. Jangan lupa itu. Ya mungkin katanya vaksin itu nggak jadi syarat utama gitu untuk administratif dan macam-macam. Tapi pada kenyataannya kalau kita mau masuk itu harus vaksin. Harus bisa nunjukin kalau kita udah divaksin ya. Mungkin biar lebih jinak kali ya. Ya contohnya aja, orang pas masih kecil, masih bayi divaksin campak, tapi gedenya masih dicampakkan. Nah, lanjut nek corona ya vaksin corona, tapi gedenya gimana? Ya karena beberapa orang kan kalau cerita ngomongin vaksin ya, itu kan udah divaksin 2 dosis tapi masih bisa kena corona itu. Nah tujuannya vaksin itu apa coy? Kan kita harus tahu loh tujuannya. Saya bukan nakes ya, bukan yang di bidang kesehatan,
Tapi kalau saya sempat baca-baca itu tujuan kita untuk divaksin itu supaya ketika ada virus corona masuk itu kita tuh imun kita tuh lebih kuat gitu karena sudah mengenali. Sehingga udah menggok gini, kalau kita lurus sana itu Jalan Solo, Jalan Laksda Aji Sucipto, itu dulu airport lama Bandara Adi Sucipto di situ. Sekarang kan sudah di Kulon Progo. Oke. Kita lanjut lagi ya ini di Rangka Timur. Kita ngomongin vaksin tadi ya. Kalau saya baca itu dan sempat nyimak juga, saya sering nyimak di IG-nya seorang dokter itu kan katanya kalau vaksin kita kan kondisinya tuh harus fit pas divaksin, jangan pas sakit. Tujuannya vaksin itu kan memasukkan virus corona ke tubuh kita. Jadi kalau kita kondisinya fit, imun kita kan nggak sedang berjuang meluluhkan hatimu, asik berjuang melawan mematikan virus-virus lain itu kan. Makanya imun tubuh kita itu mengenali virus corona itu dan bisa melawannya. Nah gitu. Mobil jenazah, waduh, iring-iringan jenazah. Astagfirullah. Iring-iringan jenazah berarti jenazah kabeh coy. Enggak, maksudnya iring-iringan pengantar jenazah ya. Ramai banget. Oke, jadi itu tadi ya, ketika kita udah vaksin, kita masih bisa kena virus, makanya kita tetap harus prokes walaupun udah vaksin. Tapi imun tubuh kita kan udah mengenal virus tersebut ya, udah kenalan, terus jalan bareng, jadian deh. Enggak, itu jadi udah kenal. Ketika ada kita, nauzubillah ya, tapi itu terinfeksi virus corona, lebih mudah untuk melawannya gitu loh, karena imun tubuh kita udah mengenal. Astagfirullah, ono wong edan tureng ngarep gepuro. Jangan koplak. Iki kanca dolan. Sini itu kita pernah bikin konten di daerah sini ya. Ini itu tadi susur Selokan Mataram itu yang durasinya 2 jam kurang 1 menit. Nah ini Selokan Mataram tuh. Jadi kanca dolan itu bisa nonton konten saya yang susur Selokan Mataram. Sorry, aku sambil ngecek baterai. Soalnya udah 40 menit ya, 22 kilo kita. Oke, susur Selokan Mataram itu asik. Susur Selokan Mataram itu lagi. Itu alhamdulillah ya, hari ini saya upload, malamnya itu lumayan, langsung 50 jam tayang coy. Terima kasih. Cuma waktu itu pada komentar soalnya berebut ya udah, emang kemarin belum di mod mic dan sekarang udah mod mic. Insya Allah besok kita bikin konten susur Selokan Mataram yang lawan arah ya, jadi dari hilir ke hulu. Terus nanti kalau udah jadi kita susur lagi. Itu kedepannya, jangan waktu-waktu dekat ini. Dan ini kita udah di pojokan. Ini di Siliwangi kok ndi yo? Jalan mana ini namanya? Saya nggak begitu hafal. Tapi ini kita udah masuk ring road utara. Dan pojokan ring road tadi kalau kita lurus sampai di perempatan Tajam terus ambil kiri itu nyampe di Stadion Meguwo. Stadion Internasional Meguwarjo. Tapi PSS ya? Slemania. Lang Jawa. Oke, ini daerah Meguwo. Kita masih kalem-kalem ya di sini. Nek nggak salah itu ada yang tol juga ya sini itu, selain Selokan Mataram itu. Pak Ogah. Ya emang Pak Ogah itu juga bener-bener membantu ya. Kalau enggak ya bahaya kita nyebrang kayak gini. Karena kita udah posisinya udah bisa nyebrang enak, tapi dari lawan arah itu nggak mau ngalah, yo kan bahaya toh.
Masjid Al Jabar. Oke, ini kalau kita lurus ini udah perapatan apa ya jenenge itu yang di UPN itu loh. Kalau perapatan Concat kan yang sana. Nah ya, kalau kita nanti ambil ke arah kiri itu sampai ke daerah Sturan. Sturan itu kawasan kose cantik gitu. Dan di Sturan kulinernya cukup banyak, tapi kuliner modern ya. Kalau kuliner tradisional apa ya? Mungkin bisa kocok dolan yang nonton ini sambil kasih tahu saya kuliner tradisional atau menarik apa itu. Kita kontenkan nanti atau mungkin berburu kuliner tradisional asik. Dan ini jalannya bronjong. Kemudian nanti nanjak dikit. Nah, itu perempatan itu kalau kita nanti ambil ke arah kanan itu bisa sampai ke Embung Tambak Boyo. Next time kita kontenkan juga Embung Tambak Boyo. Ini udah pink banget ya konco dolan. Mungkin nanti di depan UPN sana saya mau ganti baterai dulu ya sebentar. Sambil ngedem mesin. Nek ngedem mati ora. Mati ini ora panas kok. Oke. Ini kita udah melalui perjalanan sejauh 24 kilo. Artinya masih ada 14 kilo lagi kira-kiranya gitu. Wah, ini jalannya jeblos sih. Opo-opo ya. Oh. Oke. Kita bejone pas ijo iki kanca dolan. Nah, ini kalau ke kiri itu ke itu opo meneh iki ya Allah. Wong rasa bare nih. Tadi kalau ke kanan itu ke Embung Tambak Boyo ya. Dan ini kampus UPN ya. Universitas Pembangunan Negara. Kayak Fortuner ya, mau tati-tati toh ya. UPN. Oke, kita menepi sebentar ya kanca dolan. Menepi di sini. Ternyata nggak bisa ya ini cukup tinggi. Kita mata ini kisi udah biru, udah nggak pink lagi, Oke, berhubung ternyata kita durasinya itu lumayan udah 53 menit, sedangkan ini kan anti potong-potong klub, mungkin kita agak kencengan dikit ya. Lumayan ya ternyata walaupun lajunya 40 km per jam, kadang 50 kilo, dan kadang kalau ngejar lampu hijau itu kita gas dikit. Ternyata ya lumayan ya, 50 menit menempuh jarak 25 kilo. Oke, ini depan ini JIH depan kanan ini JIH, Jogja International Hospital. Nah, ini kanan ini. Nanti di depan kiri itu ada Hartono Mall. Terus naik seberangnya itu ada Polda DIY yang ada tulisannya polisi itu loh. Nah, itu Polda. Itu beberapa tempat di Ring Road Utara ini ya. Nah, ini depan kanan Polda. Ini Polo Bangga. Nah, nanti terus ini. Nah, kalau sini kiri ini Hartono Mall yang cukup gede ya. Saya beberapa kali masuk Hartono Mall itu parkir, masuk, keluar lagi tuh lupa parkirnya tuh di mana. Serius itu kalau saya parkir dalam loh. Kalau parkir luar ya enggak, tinggal piye carane metu wae. Tersesat di mall, ngekek coy. Tersesat di mall. Duh, Jan. Dan ini udah perempatan Concat. Di kanan kita ini terminal Concat ya, terminal Condong Catur. Kalau lu kiri ini ke Jalan Gejayan.
Jalan Gejayan itu nanti ada jembatan merah, kali apa jenenge? Kali Gajah Wong ya Gejayan itu. Nah, kalau dari Terminal Concat nanti juga bisa nelesep-nelesep sampai ke utara, sampai ya nggak utara-utara banget, bisa sampai ke Embung Tambak Boyo juga. Ke utara dikit lagi nanti bisa sampai ke Candi Gebang. Nah, kalau Gejayan itu kalau kita kiri lurus terus itu nanti bisa sampai pertigaan yang UNJ itu, terus juga lewat Selokan juga nanti nyebrang. Bisa lewat UGM juga nanti dari Selokan, dari UNJ itu. Oke, dan ini kita lurus nanti depan itu penempatan kentungan ya, tapi kita mau lewat bawah, kita mau lewat underpass aja, underpass kentungan ya. Oke, dan kali ini kita rada kenceng dikit ya. Tadi itu cuma laju 40, sekarang 50. Cuma ini saya mau nyari lagi tempat berhenti karena mau masang kamera di depan lagi. Pasang kamera di depan, terus nanti biar bisa tampilan underpass kayak konten saya, tapi astagfirullah, ngobrol terus coy. Kayak konten saya yang di Zia, underpass Zia itu underpass terpanjang di Indonesia. Saya udah pernah bikin konten, cuma belum saya upload aja loh itu. Seiki kita mau nyari berhenti di mana ya buat masang kamera. Soalnya jalannya kayak gini dan underpass itu udah di depan. Dan nanti kalau kita lewat Jombor flyover, masuk kita berhenti lagi, kita gas terus aja kali ya. Seiki daerah-daerah ini asik ya untuk berhenti. Oke, kita berhenti di depan sini aja. Aduh, halte Trans Jogja. Oke, sebentar ya konco dolan, kita berhenti di sini sejenak. Mau masang kamera dulu. Oke, ini underpass kentungan ya, yang sering viral ya, viral di ICJ, info Cegatan Jogja itu FB ya. Nah itu di utara itu yang sering bermasalah. Nek kowe lewat underpass nyomu iso munggah. Jadi ya tuh lah jazznya itu loh, buk. Nah ini harus pelan-pelan. Oh, didandani ternyata kawasan underpass-e. Jadi kalau kita lihat FB ICJ itu kan sering ada keluhan-keluhan ya mengenai underpass ini. Ya nasi kejeglong lah, ini lah, ngono lah gitu. Kayak mobil di belakang itu di underpass kan gelap ya, dia nggak nyalain headlamp ya, lampu depannya nggak dinyalain. Yo bahaya toh coy. Terus ini pembatas jalan yang tengah ini, kalau menurut keluhan warga ICJ, sobat sambat, itu dulu pas ada seripah itu lelayu, itu ada orang nyebrang, pegang ini pembatas jalan ini, nyetrum coy, katanya sih gitu. Nah ini pembatas ini, jadi kan dari kawasan utara atau selatan gini kan ada lelayu ya kan, cuma loreng road gitu, ring road kan mesti mereka tetangga kenal gitu kan. Ternyata tuh kesetrum pas demok kayak ngono. Waduh, jalannya gerunjal lagi. Dan depannya itu udah Pogung ya, ini depan kiri Pogung itu juga kawasan kos-kosan. Biasanya sok cah UNJ, UGM kos di sini Pogung. Nah ini. Nah, kalau yang depan ini asrama haji.
saya nggak salah info itu kemarin juga untuk isolasi pasien COVID ya yang di Kabupaten Sleman. Oke, ini kita udah nyampe di Simpang 4 Monjali. Monjali, Monumen Jogja Kembali. Nah, kalau kita ke kiri lurus itu nyampe Tugu Jogja. Terus kalau kita ke kanan, ambil kanan itu nanti sampai itu kan Jalan Palagan, bisa bablas sampai ke Tugu. Tugu itu Bukit Tugu sering saya sebut kalau saya bikin vlog di Merapi itu. Itu ada sareanya Syekh Jumadil Kubro kalau salah ya, itu di Puncak Turgo. Tapi untuk saat ini apa ya, ada sedang dibikin tangga naiknya yang lebih bagus lagi di Turgo itu. Cuma belum jadi juga di Turgo itu. Dengar-dengar itu dananya fantastis ya, 1 M. Tapi ya emang tanjakannya kalau ceritanya teman-teman yang udah pernah ke sana itu nanjak banget gitu loh. Makanya ya emang mungkin nggak cuma untuk beli material, tapi untuk tenaganya juga, untuk menaikkan juga butuh khusus sih. Tapi kan karena itu juga tempat sarian yang sangat apa ya, bagi para peziarah, makanya banyak juga yang peduli apa ya untuk membantu itu. Oke, ini kok rung ijo-ijo panas ya. Dan kalau Monjali itu ada apa? Taman lampion ya kalau nggak salah. Jadi taman-taman gitu. Ada lampu-lampunya, lampion-lampion itu. Oke, hijau. Wah, Trans Jogja nih ngawur coy. Oke, ini kanan ini Monjali. Nah itu Monumen Jogja Kembali. Dan nanti depannya itu udah flyover dan underpass Jombor ya. Kalau underpassnya itu cuma satu arah dari arah barat ke arah timur. Kalau flyover itu bisa lurus ke barat, bisa belok ke kanan. Kalau kita belok ke kanan itu nanti ke arah Magelang, lewat flyover yang ambil kanan. Nah kalau kita lewat bawah, kemudian kita belok kiri, itu kita bisa itu kita bisa ke Indogrosir, ke itu kan daerah Pingit. Nah, Magelang Purworejo. Nah, kalau Purworejo lurus, Magelang nanti ambil kanan. Kanan sana itu Magelang. Tapi kita ambil lurus aja ini. Konten kali ini temanya kan Mubeng Ring Road ya. Nah, itu arah Magelang. View nih Jalan Magelang bagian bawah. JCM sana itu kiri tadi, bawah tapi lewatnya. Oke, kita ambil kiri ya. Kita lewat lajur yang lambat. Depan kiri ini kampus UTY. Kita mau berhenti lagi ya ini konco dolan. Mungkin di depan itu yang EOP. Nanti kita sambil cerita-cerita lagi. Cuma ini saya mau berhenti tuh nyopot HP, nyopot yang kamera depan. Nah, ini pom bensin juga ini sini. Oke, kita berhenti sejenak di sini.
Oke, kita udah melepas ini. Kita maju ya. Oh, pas hijau kayak. Tindakan ngebut ini jangan dicontoh ya konco dolan. Gigi 6 iki. Waduh, ora kemana Bang. Ya udah. Nggak ke bagian lampu merah, gigi 5 tadi ternyata. Oke, ini perempatan ini kalau kita ambil ke arah kiri situ sampai ke ini jalan kabupaten ya. Nanti itu kalau ring lurus itu sampai di ringin Trianggo itu ada apa tempat makan yang ikan-ikan itu. Terus kalau kita ke kanan ini ke Kronggan ada sate yang terkenal. Dan di Kronggan sendiri juga ada sebuah situs ya. Cuma belum disebut situs sih. Karena di situ baru sebatas temuan lepas. Yang menarik itu ada sebuah stupa gede banget dijadikan pagar itu. Jadi kayak tikungan gini, di pojokan gini ada stupa ya dijadikan pagar, bisa dilihat dari sisi dalam dan sisi luar pagar. Dan kalau kita belusui di dalam itu juga banyak sih. Sudah sering belusui sana, cuma belum pernah bikin konten yang khusus itu. Next time karena di dekatnya juga ada lagi konten masa kuno ya itu. Dan ini bentar lagi udah hijau. Oh ya, di sini itu di dekat perempatan itu pas itu ada RS UGM, Rumah Sakit Umum UGM. Nah, ini kita di ujungnya Ring Road Utara ya ini. Karena bentar lagi itu tikungan itu nanti terus sudah sampai Ring Road Barat. Yang artinya kita sudah mendekati finish. Oh, tadi lihat mobil pada pelan tuh ini. Ada perbaikan jalan ya. Apa pengaspalan ya? Pengaspalan jalan ngeri ya nyebrang di tikungan gitu. Tapi emang jalannya ini rada kepiye ora penak ya iki. Udah pakai motor kayak gini. Nek nggo Jupiter gludak-gludak banget iki mau. Nggo Tigre yang ini kok. Dan ini kita udah masuk Ring Road Barat ya ini. Ring Road Barat. Oke, kita cerita sedikit lagi. Di depan nanti di depan sebelah kanan. Iki jenenge Slokan Mataram, coy. Kembali lagi mengingatkan untuk menonton konten susur Slokan Mataram ya. Durasi 2 jam kurang 1 menit. Keren, Pak. Lewat sini juga, Pak ya. Waduh. Wah, ini Slokan Mataram jos. Oke, jadi nanti di depan kanan di depan kanan itu ada Masjid Patok Negoro lagi. Namanya Masjid Patok Negoro Melangi. Dan di Melangi itu banyak pondoknya, pondok pesantren kuno. Kuno itu maksudnya itu gimana ya? Mempelajari yang rada mbiyen loh. Kan ada yang modern kuno itu kan. Nah, jadi kayak mau belajar kayak grup Arab Pegon itu, Arab Gundul itu bisa di sini. Oh, ini depan ini. Kalau kita ke kiri ini sampai di Jalan Jambon. Nah, ini Jalan Jambon ini sini itu. Jalan Jambon kalau kita ke kiri itu sampai SKE. Kalau kita lurus itu sampai Ringin Trianggo. Lurus lagi itu sampai SKE, Sindukusuma Edupark ya. Kebetulan saya juga pernah bikin konten di SKE. Serasa tempat taman bermain pribadi coy waktu itu. Jadi saya ke sana itu ada double promo ya. Kebetulan pas HUT-nya SKE, kebetulan ulang tahun saya itu hampir sama itu. Makanya saya dapat tiket gratis, cuma nunjukin KTP. Biasanya sih nggak salah berapa? 5.000 atau 10.000 itu. Kalau saya naik biang lala itu harusnya 10.000 atau 15 itu.
jadi 5.000 satu putaran, tapi yang naik cuma saya doang, makanya dikasih bonus. Tanyain kan, mau lagi nggak mas? Hah, gimana mas? Mau lagi nggak gitu? Aku emang boleh, emang berapa putaran? Harusnya satu, tapi nggak apa-apa lah. Oke, sip. Mungkin karena sambil konten kali ya. Dan untuk teman-teman juga jangan lupa untuk bermain juga ke SKE. Udah, kendaraan gede itu puter balik ya, gayeng ya. Gayeng kalau kita konten kan. Dan ini di depan itu udah perempatan Demak Ijo ya, perempatan Demak Ijo. Perempatan Demak Ijo itu ada dahulu ada sebuah cerita. Kebetulan cerita ini sudah sempat saya ceritakan juga di konten saya yang di itu Rawa Kali Bayem ya, mengenai dahulu ada pabrik gula Demak Ijo, kemudian dibakar oleh para pejuang daripada jadi markas Belanda. Akhirnya dibikin apa jenenge, pabrik senjata asli Indonesia yang ada kapal selamnya juga. Tapi kapal selam itu bener-bener kapal selam pertama buatan Indonesia, bukan kapal selam dan empek-empek ya. Kayak itu tambah cuka tadi enak, jos dirisi timun, wah cocok. Tapi ini depan itu hijaunya dari kiri ya coy. Berarti kita pelan dulu ya, nunggu hijau yang dari barat. Oh udah dari barat kayak gitu yang di sana itu. Dan kapal selam ya tadi ngomongnya itu kayak gitu ya, menariknya. Cuma seharusnya pabrik gula Demak Ijo ada bekas kereta lori ya harusnya, cuma kita belum tahu mana bekasnya itu. Yang jelas itu emang nanti ada arah ke selatan sampai di rel kereta sana. Oh ya, ada flyover satu lagi ya di Jogja, flyover Kaliabu. Nanti kita lewat di depan itu. Kita mepet sini aja lah. Nah dulu itu bekas pabrik gulanya itu daerah depan kiri situ, cuma bangunannya udah nggak ada kan, udah dibakar, terus jadi pabrik senjata. Dan akhirnya sekarang jadi ini tempat apa sini, Kodim ya itu. Nah ini loh, kayak Mas Tawur loh, udah tahu 2 lajur 2 jalur. Wih, udah tahu 2 jalur, mereka tetap di situ gitu kan. Padahal itu kan apa ya, kalau dari lawan arah itu ada ambulan atau kendaraan emergensi pemadam kebakaran mau lewat kan mesti repot toh kalau gitu. Tak tabrak kowe loro ngono iki. Sik disalahke driver ya, padahal sik salah mereka. Ya walaupun tinggal nunggu hijau, kalau cuma ada emergensi mau gimana? Ayo. Oke, ini saya rasa perjalanan kita ini udah 1 jam lebih, 1 jam 20 menit, kena enggak 1 jam 30 menit ya ini kocok dolan. Karena di depan situ, oh kalau ini kita ke kiri ini ada embung juga sih sebenarnya, tapi kita lurus. Mobilnya lo mepet-mepet kiri ya, lucu. Oke, depan ini namanya jembatan Kaliabu atau flyover Kaliabu. Ini juga melintas di atas rel kereta ya. Kalau di sana itu yang ada pohon sana itu namanya stasiun Patukan. Patukan. Benar terlihat sih dari sini harusnya. Sana itu stasiun Patukan ya. Stasiun lamanya udah nggak ada. Nah ini rel kereta. Dan perjalanan kita akan segera finish di simpang 4. Iya, persimpangan depan. Loh.
bingung iki mobile. Neng di coy, meh neng di, oh lah. Dan kita udah mencapai 38 kilo. Kalau saya tidak salah ingat 38,3, kalau enggak 38,7 kilo. Ya udah pas. Oke. Tadi kita start tuh dari depan sana. Dari persimpangan itu tadi. Nah, masih ingat tuh tadi kita di pojokan sana itu lagi enak-enaknya ngeyup sambil bikin opening, tahu-tahu panas. Bener coy, bener kok dolan. Kita ambil kiri ya ini. Finish kita di sini. Nih, 38,8. Yo, nggak apa-apa, nganu-nganu dikit soalnya tadi kan kadang belok kionangan nih. Tanpa ngomatke mburi. Nah, tadi kan kita startnya di pojokan situ sambil ngeyup. Dan akhirnya finishnya di sini juga. Dan ini udah jelas ya, 38 habisnya 39 ya. Oke, kalau jalan seperti itulah tadi kita muter ring road dari ujung sampai ujung, full video, durasi 1 jam lebih. Tapi tadi itu pelan-pelan ya awalnya, dan akhirnya kita kencang. Dan ini kita udah masuk apa ini? Jalan Wates apa RE Marta Dinata ya sini tuh. Wates sono ya lah yo. Dan nanti itu depan itu ronjongan Kali Bayem itu. Dah pokoknya jangan lupa subscribe channel saya Windu Dolan-Dolan. Pokoknya tetap semangat dolan-dolan. Jangan buang sampah sembarangan. Terapkan terus protokol kesehatan. Jangan lupa subscribe dan subscribe channel saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.